selama ini kan orang itu misalnya jadi ateis, jadi PKI, jadi apa? Orang yang tidak percaya Allah. Itu sebenarnya bukan tidak percaya Tuhan. Karena dia mencoba menangkap ide Tuhan itu dengan akalnya. Ya orang tekan gitu loh. Jadi tidak ada orang ateis itu kalau menurut saya. Dan saya bergaul dengan banyak orang yang mengaku ateis di Eropa dulu, banyak. Termasuk PKI gue. PKI sing biar melayu sekolah tahun 2005, melayu nang Cina, terus nang Eropa Timur, nang Berlin Timur, Berlin Barat, Amsterdam dan lain-lainnya. Aku tahu kongres Partai Komunis sedunia, aku tahu. Jadi nek gue harap membawa saya ke pengadilan lagi PKI. Berdasarkan fakta itu tadi. Bedanya waktu itu belum ada medsos gitu aja gitu. Misalnya medsos aku mesti di PKI kan. Karena saya ikut Kongres Komunis Internasional di Athena, di mana? Yunani. Nah, aku bareng karo konco-konco PKI saka Berlin numpak pesawat nang Yunani, berarti lewat Hungaria, lewat Bulgaria, terus meh Perancis kayak tekan Yunani. Nah, neng pesawat ki konco-konco PKI ya jajar karo aku ning kono. Pesawatnya turbulen tuh apa ya? Oleng. Wah, oleng medeni kae. Pramugarine wis ora wani ngomong kae wis jepiping ngono kae. Nah, aku kan mikire aku wong Jawa iki, aku ngadeg ya mati, orang ngadeg ya mati padha wae kan gitu kan. Terus aku ngadeg, terus aku dengan terseok-seok itu saya marani kanca-kanca, Al-Fatihah. Ngene kabeh, Mas. Asu buler PKI yo iki. Lah tak jak Al-Fatihah ngene kabeh. Auzubillah. Allah. Lah piye jaremu PKI kowe yang ngono. Jadi saya itu sering menjumpai gitu-gitu itu tanpa saya cari loh Mas. Saya itu menjumpai fakta-fakta yang bermacam-macam tanpa saya cari, aku dikei karo Gusti Allah. Daripada saya jawab salah, aku urung mudeng persis arah pertanyaannya ya. Itu bisa karena saya agak plonga-plongo atau yang nanya yang agak plonga-plongo, terserah yang mana, tapi saya nggak ngerti. Barangkali berangkatnya dari sedikit rasa bukan khawatir, tapi mungkin saya kan ada beberapa gejala-gejala tadi yang disebut. Apakah ini sebenarnya entitas yang berbeda-beda ataukah sebenarnya dia berada dalam satu naungan yang bernama ruhiyah tadi itu. Jadi supaya saya lebih mantap dalam memahami tata letaknya atau outline dari sejumlah gejala hidayah, ilham dan lain sebagainya. Kurang lebih mengatakan, Mbak. Jadi yang ditanyakan Mas Helmi maupun responnya Bib Anis itu semua pakai terminologi jasad. Jadi isi bayangke iki ana omah, ana kamar-kamare, ana pawone, ana jedinge ngono ki lho. Dan itu tidak berlaku di wilayah roh. Jadi pamane ngene wis. Aja meneh kok Gusti Allah. Ibumu saiki ning ndi? Ibumu di mana? Di rumah. Ning omah apa ning jero atimu? Ning omah apa ning jero atimu? Ning jero atimu ora ono ibu? Rano. Ada enggak? Lah ya. Jadi yang mana? Ibumu di rumah apa ning jero atimu? Itu aja nggak bisa dijawab kok, gitu. Kita pernah workshop di Kudus soal itu. Ibumu ning kene apa ning omah? Ning kenemu apa ning omah? Itu aja nggak bisa dijawab. Jadi kalau kita pakai algoritma atau sistem jasadiah, kita nggak bisa jawab. Dan memang tidak perlu dijawab. Si penting gue menikmati baik. Gitu. Jadi misalnya Rasulullah Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana ketemu Allah. Berarti kalau di Sidratul Muntaha itu kan puncak ruang, entah di sebelah mana setelah langit 7 ya. Ada garis terakhir Sidrah Al-Muntaha. Terus di situ Rasulullah depan kalau Gusti Allah melihat wajahnya segala macam. Kau ngerti, nek dia di suatu tempat berarti dia ada di sebuah koordinat. Ngerti koordinat tuh, silang kayak apa semuanya?
apa jenis koordinat kuwi? Bujur sekian, lintang sekian, terus titik tengah kayak. Nah kalau ada di situ berarti Allah tidak ada di yang tempat lain. Jadi Kanjeng Nabi ini ketemu ning kono iki batal. Karena Rasulullah juga bisa ketemu Allah di mana-mana, kan gitu. Jadi koordinat Sidratul Muntaha itu juga batal. Kalau karena kita memakainya terminologi jasad atau fisik atau material gitu. Jadi teman-teman sekalian mungkin masalahnya bukan kita mencari secara akal. Termasuk tadi kalau sudah mati kan kenanganmu sudah hilang dari sopo. Karena memori itu dimiliki juga atau penyerapan atas fakta kehidupan itu dilakukan juga oleh rohnya. Bagaimana kok roh? Sel-selmu itu menyerap informasi. Meripat, nanti nek kowe makiyahan, aku kondo ora apa kowe makiyahan ngantuk turu ora masalah. Sebab tetap ada yang terekam melalui darahmu, melalui kulitmu, melalui sel-selmu, melalui partikel-partikel yang ada di jasadmu. Tetap bisa. Jadi ketika kita meninggal, kita masih punya nek arahnya ke situ ya, Bib ya. Kita masih punya memori. Jadi sing duwe hadis ora meng akalmu ning ya rohmu. Ono hadise kabeh. Jadi si roh ini juga punya pengetahuan mungkin bahkan lebih daripada pengetahuan akalmu. Saya kira dari janin tadi misalnya aku lebih bingung karo aku deh. Aku ini nulis 90 buku luweh. Dan itu saya tidak pernah belajar, tidak pernah baca, tidak pernah meguru karo sapa-sapa. Ya aku nulis ngono wae. Dari mana asal usulnya? Nera dari roh. Itu tidak dari akal saya, karena akal saya tidak pernah dimasuki informasi apa-apa oleh sekolahan, oleh dosen, oleh guru, tidak ada. Moro-moro metu gitu. Berarti di asal usulnya, nah aku nulis ini asal usulnya tidak dari akal saya, tapi dari supra-cloud tadi itu, supra-i-cloud tadi itu. Supratnya di atasnya. Jadi kalau Sabrang menyebutnya ada metakognisi. Kalau yang kita alami sehari ini kan kognisi. Ono perdebatan antar parpol, ono perdebatan di TV, ono wong omong-omongan, saling berinformasi, ono berita, ono macam itu kan semua kognisi. Nah, ini ada metakognisi dalam hidup kita. Nek perasaku cara kita untuk mendekatkan diri pada wilayah metakognisi itu bukan dengan ilmu, tapi dengan iman dan cinta. Angger kue karo Gusti Allah kita tenanan ilmu tresno akan dibukakan oleh Allah. Jinmu itu dibuka. Jadi misalnya aku nang tadi ngene iki aku cuma hari ini tadi saya tidak lakukan. Saya kan daftari jin-jin yang ada di sekitar sini. Tak daftari kabeh jenenge, dan biasanya saya bikin dramatic reading sama Pak Joko sama Pak Nevi untuk ngomongin jin macam-macam kuwi. Yang namanya saya tahu semua gitu. Dari Padangan sampai Grobogan, sampai Pati, sampai Jeporo, sampai Kendal itu saya ngerti nama-nama jinnya. Nah itu nama jinnya benar apa tidak? Jangan tanya, itu kan pertanyaan akal itu. Itu pertanyaan akal. Orang ngono kuwi aku nulis gitu. Aku iki nulis ora ngerti aku. Tangan saya bergerak aja, saya tidak mengerti. Aku orang gue mikir barang. Nek mikir kan kesel. Nek kok kan mikir kan terus tuwa ngono gitu. Terus budak ngono gitu. Lah aku lah orang budak blas aku gondrong. Karena saya tidak pernah mikir. Saya itu mencintai aja. Mikir sekali-sekali sing cilik-cilik. Oh nek nang Pati 2 jam saka Semarang, nek saka Jogja 5 jam. Ngono kuwi tok. Nek sing ngono-ngono ki ora tak pikir. Jadi saya nulis buku segitu banyak itu saya tidak mikir. Makanya saya orang budak, orang berindil, rambutku sak piturute. Bukan berarti saya itu punya keistimewaan, enggak. Tapi mekanismenya beda. Semua yang beliau kemukakan tadi itu sebenarnya itu masih algoritma akliyah. Jadi masih ada kamar, ada rumah, ada tetangga, ada latar, ada pagar, gitu-gitu loh, masih gitu-gitu. Nah, Allah itu enggak gitu sama sekali. Makanya yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wis to, kowe kan ming tak kei akal. Jadi kowe
kowe ra iso merumuskan kuwi, dan memang itu tidak ada rumusannya menurut akal. Jadi selama ini kan orang itu misalnya jadi ateis, jadi PKI, jadi apa? Orang tidak percaya Allah. Itu sebenarnya bukan tidak percaya Tuhan. Karena dia mencoba menangkap ide Tuhan itu dengan akalnya. Ya ora tekan gitu loh. Jadi tidak ada orang ateis itu kalau menurut saya. Dan saya bergaul dengan banyak orang yang mengaku ateis di Eropa dulu, banyak. Termasuk PKI gue. PKI sing biyen mlayu saka tahun 2005, mlayu nang Cina, terus nang Eropa Timur, nang Berlin Timur, Berlin Barat, Amsterdam dan lain-lain ya. Tapi aku tahu Kongres Partai Komunis Sedunia, aku tahu. Jadi nek gue harap membawa saya ke pengadilan lagi PKI. Berdasarkan fakta itu tadi. Bedanya waktu itu belum ada medsos gitu aja gitu. Misalnya medsos aku mesti di PKI kan. Karena saya ikut Kongres Komunis Internasional di Athena, di mana? Yunani. Nah, aku bareng karo konco-konco PKI saka Berlin numpak pesawat nang Yunani, berarti lewat Hungaria, lewat Bulgaria, terus meh Perancis kayak tekan Yunani. Nah, neng pesawat ki konco-konco PKI ya jajar karo aku ning kono. Pesawatnya turbulen tuh apa ya? Oleng. Wah, oleng medeni kae. Pramugarine wis ora wani ngomong kae wis jepiping ngono kae. Nah, aku kan mikire aku wong Jawa iki, aku ngadeg ya mati, orang ngadeg ya mati padha wae kan gitu kan. Terus aku ngadeg, terus aku dengan terseok-seok itu saya marani kanca-kanca, Al-Fatihah. Ngene kabeh, Mas. Asu buler PKI yo iki. Lah tak jak Al-Fatihah ngene kabeh. Auzubillah. Lah piye jaremu PKI kowe yang ngono. Jadi saya itu sering menjumpai gitu-gitu itu tanpa saya cari loh Mas. Saya itu menjumpai fakta-fakta yang bermacam-macam tanpa saya cari, aku dikei karo Gusti Allah kuwi. Kuwi tenanan, dan saya punya pengalaman beribu-ribu di Amerika, di Eropa, di mana-mana yang sifatnya kayak gitu. Karena saya masuk ke semuanya. Karena saya itu ketbian ini aja meneh apa meneh karo Habib Anis ya. Karo wong Buddha, Hindu beketek, Katolik, Protestan beketek, karena aku bergaul dengan mereka semua. Dan saya masuk kelompok namanya Sung Myung Moon. Sung Myung Moon itu apa? Protestan Ortodok dari Korea yang disebarkan di Amerika. Aku tujuanku mengarep njupuk kelambi. Jadi aku dengan saya pura-pura ikut dia mereka, so aku diceramai macam-macam, lu wong Jawa kok diceramai batinan. Ayo tak tambahi gitu. Tak tambahi khasanahnya gitu. Tapi saya tiap pagi ke gedung itu sarapan. Terus ono banyak orang, mereka anggotanya berjuta-juta nyumbang kelambi, nyumbang jaket, nyumbang segala itu tak jupoki. Jadi sedina njupuk 5 lah ora ketara to, njupuk 5. Nyolong pancen nyolong. Ning lak nyolonge kan apa sembodo gitu ya. Termasuk sing digawe Pak Dinuri kae, sing kuning kae, itu saya jaket dari Sung Myung Moon. Jadi aku bendino mangan ning kono, njupuk buku, njupuk pakaian, kaos, t-shirt, apa, jaket, wah, sweater, pokoknya sing apik-apik tak jupuk enggak boko siji kae. Saya tidurnya cuman kira-kira 200 meter dari gedung itu. Itu sebelahnya Madison Square Garden yang tempat yang stadion sangat gede di New York yang untuk tinju-tinju itu. Aku kira-kira 3 rumah dari stadion itu. Saya nginepnya di situ. Jadi aku sering ngalami ngono-ngono dhek. Wong aku iki belas orang material. New York itu kan sepure iki lipat-lipatnya sepur bertingkat-tingkat loh, Pak. Sepur bawah tanah, subway ya. Itu saya tuh kalau kemana-mana tidak pernah ndelok iki sepur nang ndi, ora tahu. Moh aku. Saya mau cek apakah Allah memberi petunjuk pada saya apa tidak, ngono aku. Jane ya ora entuk kuwi. Ning pokoke tak tekati, pokoke aku pengen mlebu. Ngono wis ora mantep metu. Mlebu sepur siji meneh. Engko mulai ragu-ragu meneh metu meneh, ngono kuwi aku, Dik. Penggaweanku ngono kuwi. Tidak pernah saya ngelihat tanda lalu lintas ini kemana, sepur nomor berapa, ora tahu aku. Dan itu saya pernah janji dari Washington Utara, kira-kira kini Solo jarak Washington Utara sampai ke
dari Maryland namanya ke Beverly Hills. Itu jaraknya ya kini-kini Solo, kini meh Ngawi padahal. Dan itu saya janji 6:30 saya ketemu teman saya di Beverly Hills itu. Kalau saya jam 4 isi ning Maryland kuwi. Kuwi numpak sepur, aku di kanan itu keretanya di situ. Aku mlebu stasiun ono sepur tak tumpaki ngono wae. Ora takon iki sepur nang ndi, karcis pokoke sing penting aku duwe karcis munggah ngono tok. Dan kuwi rada edan aku Mas. Dadi saya belas aku mau takon, mau aku nek pancen Allah ki sayang karo aku mesti diduwe dalane ngono aku. Jane ya nranyak kuwi Mas ya, celutak kuwi ya. Tapi saya lakukan itu Mas. Sampai akhirnya saya sampai jadi numpak sepur wis mulai rayakin hatiku, wis mulai apa jenenge? Iya karena sudah ada petunjuk bahwa itu belum tentu benar. Saya menurut mudun. Numpak bis. Ono bis tak tumpaki bis. Numpak bis malah mbunang dinang di kae, malah mlebu-mlebu ning kampung-kampung negro ora karuan kae. Mudun meneh aku. Ono bis meneh tak cengklak meneh. Terus gitu. Jadi saya tidak putus asa pokoknya dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ngono aku. Pokoknya aku bertakwa sama Allah pasti saya dikasih hidayah ngono. Ning janjane ya kuwi nekat kuwi. Sampai akhirnya saya sampai di sebuah semacam jalan lingkar ning kene jalan tol gitu. Jadi aku akhirnya putus asa mudhun bis ning pinggir dalan bingung aku. Ono wit-witan, ono omah-omah ngono kae. Terus padahal saya tidak sampai 20 menit lagi saya sudah harus sampai ke tempat teman saya tadi yang dia akan mengantar saya ke stasiun dari New York ke Washington. Dari Washington ke New York. Terus aku ning pinggir dalan tilang-tilang kalau Dek. Iki berarti takwaku kurang kira roti kandhani iki wae Mas. Muter kafir to niki aku ngono. Begitu aku tilang-tilang Dek karo ngerokok aku. Ono taksi minggir nyut leren di ngarepku kae come on ngono kae come on man ngono kae waduh. Dadi aku dia pikir aku iki koncone apik to kuwi. Dia mikirnya saya itu temannya. Aku mlebu ngono bae wong tikman mlebu tak mlebu. Begitu saya metu aku dikepuk-kepuk I know you man, I know you. Aku ngerti kowe iki sapa dek ngono. Soalnya dia yo gondrong, aku yo gondrong. I know you. Terus dia buka dashboard itu ngetokke majalah porno akeh banget kayak. I know you. Terus dia menawari saya untuk suatu hari ke kotanya di daerah Las Vegas, kota judi, lali jenenge aku, kota apa gitu ya. Terus pokoknya dia merasa saya itu temannya dia, merasa saya itu satu lingkar sama satu frekuensi. Jadi I know you man, I know you ngono kae. Wah aku dilang kae. Terus aku takon arep nang ndi, kayak kertas tak tulisi alamat yang saya tuju. Langsung aku diterke nang nggone kuwi. Dan koncoku sing wong Voice of America iki wis ngatik ning arep langi asu bajingan endi bocah iki ora teko-teko gitu kan. Terus aku mudhun zet. Oh, Masya Allah, tak pikir kok hilang gue gitu kan. Mlebu njupuk tas aku langsung diterke dhek. Nah, itu saya tidak boleh bayar, coba. Allah itu tidak hanya menyayangi saya, tapi juga menggratiskan saya. Tapi itu gue rasa ngono kuwi gue. Gue rasa niru aku bab ngono kuwi, aku rada edan soal ngono kuwi. Saya punya pengalaman internasional bermacam-macam di begal wong, ganti tak begal. Sak pituruti lah macam-macam. Itu pengalaman menurut saya itu petunjuk roh itu. Lebih aku rombongan wong rolas sih. Aku kan sastrawan. Saya punya teman sastrawan dari Yunani, dari Brazil, dari Jepang, dari mana-mana. Rombongan wong rolas dari Iowa ke Chicago. Tapi begitu mudhun Chicago itu ditodong ning dalan kala. Nganggo pisau, nganggo pistol ngono poroti duite. Kecuali saya. Iki kancaku 11 kabeh diporoti aku ora. Kok iso ya? Ya sesama pencopet tidak boleh mencopet. Kira-kira ini kan logikane ngono gitu. Dadi aku iki nang ndi iki bondo nyun sewu iki cerita-cerita kere ya, cerita kere.
bondo silet deh. Jadi di sana itu kan banyak homo. Jadi nganggo Harley Davidson kayak itu tato-tato gede banget, nganggo anting-anting rambutnya pang-pang ngono kayak itu berarti homo biasanya. Nah aku untuk anti homo aku duwe silet. Silet itu bisa kira serano silet Tatra, merke Tatra ya. Isi ono, bukan silet gold ya. Nek gold itu ada unsur plastiknya. Tadi silet gue nek ono apa-apa mengke ngeraknya tak remus. Jadi aku nek ono apa-apa ngeremus silet karo ngladeni dhek wedi dhewe to. Sok-sok kok pisone barang tak jaluk sini. Your knife. I'll eat it. Saya akan tak tangani. No ngono kuwi. Padahal nek dikekitane ya ora iso mangan aku. Di sana yang silet tipis kuwi. Tapi kalau silet itu saya latihan. Makan silet itu saya latihan. Dan itu saya pertunjukkan di drama saya di Iowa itu. Mangan orang yang silet masih mas bolam aku mencolot shot cukup bolam kayak tak pedot kayak tak kriuk ngono kayak. Terus tak tawa-tawa kayak you want some? No apa gitu. Jadi aku latihan ini serius, latihan membuktikan bahwa Allah itu maha ada, maha menolong. Itu semua saya buktikan. Tidak berarti saya menguji loh ya. Saya ingin membuktikan kepada diri saya bahwa Allah itu menolong saya. Dan saya banyak sekali mengalami itu. Ceritanya banyak sekali gitu ya. Termasuk sing mangan. Bayangke aku ora iso saka Filipina, aku saka Manila, aku ora iso bali rene. Satu-satunya cara ngamen, Mas. Aku ngamen karo kanca-kancaku, ngamene mangan iki, Mas. Aku nyilih kostum ning kedutaan Gatotkaca Sutejo kalau Mas. Perang wong loro kalau. Woi, terus nganggo tape recorder dung tang jarane pangan terus aku ngenang ngene Mas. Ora iso jane. Terus ngenang ngene iki terus mangan bolam. Wis mangan bolam. Wah, wali kotane seneng banget dibayar akeh aku. Akhirnya aku iso bali rene. Jadi saya gitu itu ada alasannya juga wong golek biaya pulang kok gitu. Jadi orang pamer arep piye aku memang punya keperluan gitu loh. Ngono ya, teman sekalian. Jadi tolong Anda amati diri Anda. Tahap pertama saya kira adalah mungkin niat gini, free will itu, Anda ngerti free will dalam bahasa Inggris ya? Kemauan bebas, kehendak bebas. Free will itu tidak ada. Free will itu pasti berasal usul dari kenangan. Gitu lah. Aku kepingin kaya mergo wis tahu krungu, wis tahu ndelok, wis tahu jare-jare ngono kae lho. Yang benar-benar merdeka itu hampir tidak ada. Maka Anda harus belajar merdeka. Itu maksudnya ngono kuwi. Kalau kamu punya keinginan, kalau bisa itu dari rohmu sehingga dia murni, dia matang, dia akurat dan dia dapat ridho Allah, kira-kira gitu loh. Ngono ya, kanca-kanca ya. Jadi Helmi, jawaban saya kepada Anda itu tetap tidak bisa diakliyahkan karena Allah tidak bisa dikurung di dalam akal manusia. Karena Allah itu, gue misalnya Allah ini janjane yang membatalkan Allah gue. Allah kok ning kono, kayak menek klopo apa piye? Jadi gue arep ngomong Allah ini ya bener, ngono ya bener. Ini bahasa budaya. Allah yang maha besar itu bahasa budaya, bukan bahasa sejati, bukan bahasa kebenaran gitu ya. Oke. Satu nomor lagi dari Kiai Kanjeng. Sebelum gini, ada hal menarik dari cerita Cak Nun, Mbah Nun. Ada hal-hal yang Anda tangkap sesuatu yang ajaib. Jadi kayak diberi petunjuk ketika nganu. Pertanyaannya, Dek cilik iki apa yang dilakukan Cak Nun? Pasti ada latar belakang. Bagaimana penderitaan waktu kecil, waktu macam-macam yang kemudian membentuk, karena kan nggak mungkin datang sendiri. Rasulullah saya nggak mau banding-bandingin. Dari dalam kandungan kan sudah bapaknya meninggal, menderita. Kemudian terus sehingga dia mempunyai kemampuan lebih ketika di tingkat tertentu. Tapi dari kecil kan. Pertanyaannya, Mbah Nun ini kan nggak ujuk-ujuk jadi di Amerika kayak itu. Ada proses-proses yang mendahuluinya, sehingga tadi kan dudek ojo tiru, soalnya latar belakangnya kan beda. Yang harus kita pelajari kan akar apa yang melahirkan itu Mbah. Aku nakal banget.
ngobong omah barang tawar. Ngobong omahku dhewe. Nah, gara-gara aku ngaji suaraku ora iso nututi, terus aku mencolot, aku dibuang karo ayahku saka podium ke belakang masjid. Terus aku melayu lewat kebon, tak tutupi kabeh omahe, tak kunceni, terus tak obong. Tahu, jadi aku nakal banget ya. Jadi saya memang mengalami benturan-benturan yang luar biasa, termasuk benturan dengan ayah saya, ibu saya, dan kakak-kakak saya. Makanya saya bersyukur punya mereka saya. Kalau bukan mereka yang mengasuh saya, mungkin saya wis premanta karu-karuan. Tapi yang menurut saya utama adalah ajaran ibu saya bahwa ada idiom atau istilah yang namanya urip malaikatan. Jadi saya itu dari kecil puasa. Jadi uripku iki poso. Kesadaran utama saya itu puasa gitu ya. Puasa iki apa to? Puasa iki kowe entuk mangan rong piring, kowe sak piring wis poso to kowe. Jadi itu di segala hal saya itu pakai konsep puasa. Karena saya percaya pada terminologi bahwa menungso kuwi ana wong sadat cangkem tok ngono ya. Ana wong salat rutin tapi tidak kreatif. Ana wong poso, ana wong zakat, ana haji gitu ya. Nah, saya itu manusia puasa. Nah, buat aku poso iki nganti edan. Poso ora gelem buka aku iki. Aku manggel karo mbahku ngono. Aku kon buka moh, aku melayu nang sawah. Akhirnya aku ditututi karo mbahku. Nun, buka ta mangan kon kok lara kon kok. Aku buka tanggal diterno rene segone tapi nganggo mlaku ndodok ngono aku. Jadi keluarga wi tak siksa ngono kuwi. Dadi itu akhirnya Kang Masku iki mlaku ndodok ini Mas, nang sekoman sawah kuwi Mas. Ngeterke itu sudah jam 10 malam. Jadi saya memang sing ora-ora ngono kuwi akeh banget aku, sing ora-ora ngono. Jadi saya dulu rada wali sithik gitu ya. Artinya kalau saya bilang jangan, jangan. Kalau saya bilang pergi ke sana, pergi ke sana. Kalau saya bilang kudanya jangan dikeluarkan. Keluarga saya punya kuda ya. Kudanya jangan dipakai hari ini, jangan dipakai nanti kecelakaan. Gitu. Dan seterusnya. Saya banyak sekali. Maka saya kemudian dikenal sebagai ya gue mau rotok wali arek gitu. Dan lain ada banyak sekali. Karena di setiap tempat kan saya terikot di setiap tempat. Misalnya aku kelas 5 SD, kelas 6 SD itu saya di rumahnya Pak Carik, Desa Gontor, bukan pesantren Gontor, Desa Gontor. Itu saya Mas, orang-orang sing ngongkon kuwi aki ramban gue wedhuse Pak Carik. Ya. Ngedusi wedhuse Pak Carik. Terus jam 3:30 isu aku tangi, kuwi omahe Pak Carik kuwi tak sapu, halamannya tak sapu, dalan tak sapu nganti ngarepe masjid, halaman ombo banget itu tak sapu. Nanti subuh sudah adzan, saya sholat terus kembali ke rumahnya Pak Carik itu. Jadi saya tiap pagi saya berdisiplin untuk jadi saya istiqomah itu latihan dari kecil. Aku sregep banget gitu. Jadi dan aku seneng aku nang kuburan kaya iki. Jadi saya tempat-tempat yang serem-serem itu ketika saya di pesantren tempat-tempat sing makanya saya di luar negeri sering disuruh ngusir hantu itu sama Islamianto ini sama Yoyo sama Imam ya yang di Italia yang paling serem itu ya. Itu saya disuruh ngusir hantu padahal aku merasa tidak bisa. Jadi ada itu rumahnya mertuanya Mussolini yang diktator Italia itu duwe omah terus disewa kanggo Kedutaan Besar Republik Indonesia. Terus mereka pokoknya minta supaya cak ini hantunya nggak karu-karuan cak medeni ya gitu. Terus saya dipaksa tuh malam terakhir baru saya lakukan. Mergo sesuk wis arep bali mesake tak usire wis. Meskipun aku ya ora ngerti sing tak usir iki sapa. Iya. Terus Imam Yoyo sama Islami tak ajak ke ruangan-ruangan yang serem, panjen angker Mas gone Mas. Kowe mlebu, wong telu mlebu terus tak kunci saka njaba Mas. Modar kowe. Tak kunci cah telu kuwi. Ana njero beberapa menit bengok-bengok kowe bengok-bengok ora tega tak buka gitu kan. Akhirnya gantian wis kowe ning njaba, kuncinan aku tak ning njero. Ning njero aku ora ana apa-apa, Nek aku GR wae, kowe wani-wani ngetok tak sikat kowe. Rasa ngetok. Dadi nang karo aku ora wani ngetok.
itu GR saya, tapi ternyata tenanan gitu. Jadi ketika saya kemudian ajak mereka masuk bertiga, kan saya dipukuli dari belakang. Islamianto ini bisa lihat itu ya, saya dipukuli dari belakang. Ini aku ora kroso mas, aku ora kroso diantemi. Terus aku keliling imam ini ndelok dhewe, aku tak parani sing paling angket, tak parani asu bajingan kira rasa ganggu wong Jawa ya. Kira sikat kowe bajingan, tak pisu-pisu mas. Kowe hantu Eropa atau mengan? Nek karo Jawa modar apa kowe? Itu saya keliling gedung itu saya maki-maki gitu. Aku ndak ngerti mas, itu yang namanya roh. Kalau yang ngerti kan akal. Roh itu ndak ngerti, pokoknya I do it. Pokoknya aku sembahyang titik. Jane sembahyang iki piye iki jane ora mudeng to mas. Ngopo to kok ngene iki ngopo kok sujud iki ngopo jane ora mudeng. Jadi akal bisa sih menyentuh dikit-dikit, tapi sesungguhnya akal tidak paham-paham amat gitu ya. Kok nek pas ngene iki subhana rabbiyal azim, nek pas sujud a'la itu sebabnya apa? Ngene sami Allah liman hamidah piye? Bisa digoleki nganggo akal sidik-sidik, tapi sesungguhnya yang tahu benar itu roh gitu ya. Nah, saya pokoknya lakukan aja, sholat itu lakukan aja. Dengan ikhlas dan cinta. Lakukan saja. Pokoknya temukanlah sesuatu yang baik dalam hidupmu, kemudian lakukan. Nanti baru butuh akal sedikit untuk perhitungan, untuk muhasabah, untuk ngitung-ngitung, untuk pemetaan gitu ya. Tapi yang penting itu melakukan. Jadi ada yang namanya Mas Helmi tolong ceritakan. Jadi ada tingkatan-tingkatan kematangan manusia itu mas, dari taklim, tadris, tafhim, ta'rif, taslih, dan kemudian takhlis, dan seluruhnya tadi bernama taktib gitu. Jadi yang taklim itu kita dari tidak tahu menjadi tahu, jadi mempelajari sesuatu supaya kita tahu suatu hal. Terus kemudian tadris itu kita lebih dari sekedar tahu, tetapi apal gitu, akrab, familiar, mungkin ngelotok gitu, mengerti perbedaan antara juga yang diketahui. Okay. Kemudian dari tadris itu naik lagi menjadi tafhim, yaitu memahami sesuatu itu secara lebih luas atau secara lebih utuh, lengkap. Kemudian dari tafhim itu takrif itu memahami secara lebih mendalam. Terus berikutnya itu taslih itu adalah proses di mana kita terhadap pengetahuan tadi mungkin ada konflik atau itu puzzling, bahasa Inggrisnya puzzling. Gaduk ke sing cocok, dinggo sing ora cocok ora dinggo gitu. Itu namanya taslih. Ya, dari kata islah tadi itu. Islah itu. Nah, kemudian setelah taslih itu fase berikutnya adalah takhlis atau ikhlas. Ikhlas mau melakukan sesuatu atau tidak. Jadi ada rangkaian hal yang nanti ujungnya itu adalah kita mau melakukan sesuatu atau tidak, atau kita hanya berhenti sekedar tahu saja. Dan ada hal-hal yang kita tidak perlu tafhim. Ya, okay. Tapi takhlis saja, lakoni wae. Rabi nek kok pelajari modar pokoknya. Rabi adalah perempuan adalah modar dhewe gitu. Terus pokoknya rabi ngono wae. Ngono. Takhlis namanya, mengikhlaskan diri untuk memasuki sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Kuwi tenanan kuwi. Meskipun sok-sok ya ana gelo-gelone sithik, ora pikir biyen ya. Tapi pokoknya takhlis itu nomor satu. Jadi bisa aja orang tanpa proses sebelumnya langsung takhlis juga bisa. Sekaya kowe salat, saiki salat wae. Salat aja. Pokoknya awakmu cinta dan ikhlas kepada Allah. Udah. Ini ya kira-kira ya. Tadi ada pertanyaan tadi. Ya, silakan Mas. Mungkin bisa disampaikan secara ringkas ya. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Faik saking Tranggil. Salam takjum kula kagem jenengan Bib, kagem Mbah Nun. Mengutip saking niku wau penjelasan Bib Anis soal suluk malamam. Teng Quran wonten kutipan bahwa ladzi ja'alakumul laila libasa wa nawma subhata wa ja'ala nahara nusyura. Dan dia menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk beristirahat, dan dia menjadikan siang untuk bekerja. Dalam prakteknya niki kula kalih rencang-rencang sing tasih bujang niki
Nek dalu niku nggih melek, nek awan niku nggih turu. Napa malih sing usaha-usaha sing tenggene dalu-dalu niku admin-admin slot terus patus-patus togel niku. Niku penjelasannya pripun, Bib? Kados kok ngerasa dolimi Quran wong Quran mawon njelasaken nek dalu niku diken istirahat, nek awan diken bekerja. Nggih, mboten mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Kuwi wabarakatuh. berarti urung cerdas kowe. Kuwi gampang banget jawabnya. Apa sih? Malam untuk istirahat, siang untuk kerja. Jadi gini, nek kowe istirahat berarti malam. Meskipun itu siang. Saudara, jadi malam itu objektif dan subjektif. Itu malam yang dimaksud di Quran objektivitas alam sunnah. Tapi malam pada manusia itu bisa macam. Aku misalnya gini, Anda kenal Kus Plus ya? Anda kenal Yon Kuswoyo? Mari bertaruh kalau sing nyanyi kala ya. Yon Kuswoyo, saudara ketiga dari Tony, Nomo, Yon yo. Yon itu suatu hari saya ajak makiyahan. Jam piro, Cak? Oh yo nek arek-arek ndek KC ndek Jakarta iki sampai jam 3 esuk. Bocah aku iki jam 10 wis turu ya. Gak iso aku ngantukan. Yen ngono jam 10-mu ditunda ngono aku. Maksudnya ya apa Cak lho? Jadi nek jam 10 ukuranmu ukuran waktu. Si ukuran uripmu. Jadi kayak saya Anda suluk malaman ini kan ngene iki sore apa wis bengi? Saiki iki. Beda enggak sore malam secara alam dan secara Anda? Beda kan? Jadi nek kok walik kaya ngono enggak ada masalah karena begitu kue bekerja berarti kue awan. Meskipun ternyata bengi anune secara geografi itu ya. Lah ngono kuwi ya. Makanya ciptakan malam siangmu sendiri. Nah aku ngono kuwi. Bahkan ciptakan dokter ngomong 6 sampai 8 jam tidur. Ciptakan 6 jammu dhewe. Aku 6 jam tak gawe sak jam iso tak sakarepku berlaku 6 jam menurut dokter gitu kan. Tapi aku nggak ini sak jam. Iso wae menungso kok khalifah kok gitu. Asane takwim kok. Itu. Jadi jangan tergantung kepada alam karena alam itu di bawah manusia. Ya. Geografis itu di bawah manusia karena Anda punya geografis punya siang malam sendiri. Saiki suwe karo cepet ki lama sama sebentar itu kan itu fakta apa perasaan manusia. Utawa sing gampang ngene wis, ana lampu merah. Ana lampu kuning. Kuwi nganggo motor. Kuwi isih kuning apa wis kuning? Iki tergantung lampune apa tergantung kowe. Nek kowe wis kuning leren. Nek isih kuning bablas, ya toh? Ya ora? Jadi kan tidak tergantung bangjonya, tapi tergantung konsepmu gitu. Urip iki ngono kuwi. Dan enggak apa-apa asal jangan melanggar batas alam, batas sunnah gitu. Ya panjang ngono kuwi ora apa-apa deh. Jadi terus ki lemu togel-togel kuwi ora apa-apa. Gitu ya, oke, monggo. Ya oke. Satu nomor ya kemudian kita akhiri ya. Teman-teman sekalian, wakafa billahi ilaha, nomor 2 wakafa billahi robba, nomor 3 wakafa billahi waliya, nomor 4 wakafa billahi wakila. Saya itu cuma ingin ketemu siapapun tuh muga-muga uripmu kabeh dicukupi karo Gusti Allah. Hatimu dicukupi, ya, kebutuhanmu dicukupi, ekonomimu dicukupi, rumah tanggamu dicukupi, cita-citamu dicukupi ngono ya. Itu saya pokoknya pengen Anda semua itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang ono sing iso Allahul kafi, tidak ada yang bisa mencukupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya.